Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kontennya menjawab pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan ya. Pak D mau tanya, apakah di printer Epson pertama kali dihidupkan itu mesti di cleaning dulu seperti halnya pada printer Canon? Kemudian Pak D, saya pakai printer Canon. Pada saat pertama kali dihidupkan langsung saya buat print tanpa printer cleaning terlebih dahulu karena untuk menghemat tinta. Dan apakah seperti itu untuk jangka panjang? Aman Pak D, mohon pencerahannya Pak D. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu head clean ya, kita kasih tahu dulu sebelum membahas pertanyaan dari Mas Irham Alwi ini ya. Kita jelaskan apa head clean itu. Head clean adalah fasilitas atau fitur yang diberikan perusahaan printer pada setiap produk printer mereka. Seperti pada printer Canon ini, klik di drivernya, properties atau preferences ya, sama aja. Preferences umpamanya ya, di maintenance atau perawatan, head cleaning atau pembersihan, ini kalau ini nozzle check, head clean menu 2 ini head clean. Ya, namanya head clean. Bisa diklik. Ketika diklik, maka akan dia melakukan proses head clean. Begitu juga pada printer Epson, dia juga memiliki fitur maintenance seperti itu ya, maintenance ini nozzle check, head clean, dan power inflashing. Power inflashing ini head clean lebih kuat lagi. Tetapi yang untuk power inflashing ini otomatis akan membuang tinta lebih banyak ya. Nah, kita bahas nanti seperti apa kerja head clean itu, kita bahas nanti ya. Nah, seperti itu ya. Kita bahas head clean. Head clean ketika kita perintah printer, printer tersebut akan melakukan proses head clean ya. Proses head clean itu terjadi di sistem vakum atau pompa printer seperti ini ya. Kalau untuk printer Canon mekaniknya kan seperti ini ya. Ini ASF roller ya. Terus kalau kita ambil di sininya, fokusnya di sini ya, fokusnya di sini karena proses head clean itu fokusnya di sini, kita ambil ininya aja. Proses head clean itu terjadi putaran ya, ini putaran seperti ini. Nah, putaran yang memencet selang dalam ini. Kalau kita buka ini ya. Nah, ini ada selang, dua selang warna sama hitam. Ini akan berputar sehingga roll ini memencet selang-selang ini ya. Karena sistem putarnya kencang, maka akan menimbulkan daya sedot di sistem vakum ini ya. Ketika ini berputar, maka di sini akan menyedot, membuat sistem vakum ini mempunyai daya sedot. Ini kan cartridge-nya di atas dari sini ya. Kalau berputar, dia akan menyedot cartridge-nya, head cartridge-nya ini ya. Bisa dipahami ya apa itu head clean, proses kerja head clean. Nah, setelah teman-teman tahu head clean, fitur head clean sama sistem kerja head clean itu seperti apa, maka saya akan menjawab pertanyaan. Untuk head clean diperlukan ketika printer mengalami permasalahan kebuntuan atau nozzle checknya putus-putus sehingga berdampak pada hasil cetak yang putus-putus juga. Oke, untuk printer Canon nozzle checknya seperti ini ya, nozzle checknya seperti ini. Jadi ini untuk printer atau cartridge atau kondisi printer normal ini nyambung semua, nggak boleh ada yang putus, baik hitam, merah maupun kuning. Kalau terjadi putus, ini ada yang putus atau ada yang garis, maka head clean baru diperlukan ya. Begitu juga ada printer
Epson. Ya, nozzle checknya seperti ini. Ini kalau ada yang putus, maka akan berpengaruh pada hasil cetak. Hasil cetaknya kalau ada yang putus, ini warna ini, maka hasil cetaknya pun akan garis-garis atau putus-putus. Untuk proses head clean printer Canon, setelah proses head clean selesai, bisa langsung nozzle check, ya. Nozzle check menunya sama di menu tadi, di maintenance tadi, ya. Nozzle check bisa langsung. Tapi kalau untuk printer Epson, setelah head clean sebaiknya dibiarkan beberapa menit, entah itu 5 menit atau 10 menit atau sekitar berapa menit, jangan langsung. Untuk printer yang lama sudah berumur, kalau langsung itu jarang akan bisa normal, sampai tinta habis pun tidak normal. Kalau yang baru oke lah, dibiarkan 1 menit, nggak sampai 1 menit sudah normal. Tapi kalau sudah berumur printer itu, maka perlu dibiarkan beberapa menit agar tintanya itu turun dengan normal, sehingga hasil nozzle checknya nyambung semua, ya. Gimana kalau sudah dilakukan head clean berkali-kali, nozzle check berkali-kali dan head clean berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama? Itu pembahasannya ke video tutorial yang lain. Cara memperbaiki cartridge yang buntu, cara membersihkan head Epson yang buntu, itu sudah ada video tutorialnya. Buat teman-teman yang mau belajar, silahkan cari video tutorial saya. Kalau kesusahan mencari video tutorial saya, silahkan tonton di akhir video saya ini, ada cara mencari video tutorial saya dengan cepat, ya. Jadi jawabannya buat masnya, ya, head clean diperlukan ketika hasilnya putus-putus, ya. Jangan ketika kita hidupkan print head clean, ketika hidupkan print head clean. Nah, masnya kalau punya printer Epson khususnya, ya, printer tidak mengalami nozzle check yang putus-putus di head clean. Nah, justru akan nozzle checknya ini akan berubah, putus, dan harus nunggu. Itu harus malah membuang waktu. Nah, jadi lakukan head clean ini ketika hasil printnya putus-putus atau nozzle-nya ada yang putus. Tidak harus setiap kali hidupkan melakukan head clean, ya. Sering melakukan head clean nanti akan berakibat akumulasi cetak atau aktivitas printer di memori EEPROM itu akan bertambah, sehingga akan cepat minta reset, ya, akan cepat mencapai 100% dan harus dinolkan ulang. Jadi lakukan head clean ketika hasil printnya putus-putus atau nozzle checknya putus-putus, ya. Gimana melakukan head clean yang benar untuk printer Epson, bagaimana melakukan head clean benar pada printer Canon, video tutorialnya sudah ada, termasuk video cara memperbaiki seandainya sudah dilakukan head clean berkali-kali tidak mengalami perubahan, tetap putus-putus, berarti kemungkinan headnya mengalami kebuntuan. Itu yang saya perlu sampaikan, ya. Untuk masnya pengguna printer Canon yang hitam, itu ada batas kekuatannya. Menurut pengalaman pemakai printer yang servis ke sini, mereka dalam melakukan atau memakai printer Canon itu cartridge-nya cuma bertahan sekitar 3-4 rim, ya, sekitar segitulah kurang lebihnya, ya. Jadi memang sudah disetting kekuatan produknya itu sama pihak Canon sekitar segitu. Jadi bukan awet seperti produk-produk lama dulu, ya. Printer Canon cartridge-nya sekarang ada batas kekuatannya 3 atau sekitar 4 rim, kurang lebihnya segitu. Itu jawaban dari saya, ya, untuk masnya, Mas Irham Alwi, ya. Intinya lakukan head clean ketika dibutuhkan saja, dalam artian ketika hasil printnya putus-putus atau nozzle checknya putus-putus. Jangan setiap kali setiap kali dihidupkan dia head clean, ya. Kalau printer normal, kalau
printer nggak ada masalah, ngapain dia clean? Itu ya. Itu aja jawaban saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.